Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Stikom PGRI Banyuwangi akan mempresentasikan laporan keuangan dari perusahaan Barokah Jaya. Presentasi ini ditujukan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dari mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi dengan dosen pengampu Bapak Juni Harto SE Eskom Mkom. Sebelum masuk ke materi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Vina Nurjayanti, nomor induk mahasiswa 3121101192. Di sini saya akan membacakan tentang soal yang diberikan untuk melakukan tugas akhir semester ini. Di sini kita sudah mendapatkan dari neraca saldo, nama akun, beserta jumlah nominal yang diberikan, serta di sini ada soal-soal untuk melakukan pengisian jurnal umumnya. Ini adalah soal hariannya. Transaksi harian untuk melakukan proses laporan keuangan. Yang pertama, kita langsung ke bagian Excel untuk melakukan proses pembuatan laporan keuangan. Yang pertama di sini ada neraca saldo, yaitu dari nama akun 1 sampai 5. Di sini ada neraca saldo beserta laba rugi. Yang pertama yaitu dari kas sebesar 23.328.000, lalu ke piutang dagang sebesar 44.976.000 yang berada di debit. Yang selanjutnya persediaan barang dagang yang berada di debit sebesar 99.120.000, asuransi dibayar dibuka 3 juta, perlengkapan toko 2.040.000, beserta dengan peralatan toko 43.440.000. Yang selanjutnya yaitu akumulasi penyusutan peralatan toko itu sebesar 10.080.000 berada di kredit. Mohon maaf ini karena kesalahan. Berada di kredit. Lanjut ke hutang usaha, berada di kredit sebesar 30.800.000. Lalu ke modal sebesar 143.416.000 rupiah berada di kredit. Yang selanjutnya prive sebesar 20 juta, penjualan sebesar 500.085.280.000 yang berada di kredit. Lalu di rektur jual dan diskon harga sebesar 10.880.000 yang berada di debit. Potongan penjualan 4.160.000 yang berada di debit. Pembelian sebesar 398.032.000 yang berada di debit. Lanjut ke beban gaji bagian penjualan sebesar 59.520.000, beban iklan sebesar 14.400.000, beban penjualan rupa-rupa sebesar 2.240.000, beban gaji bagian kantor sebesar 23.520.000, beban sewa 19.600.000. Lanjut ke biaya administrasi rupa-rupa sebesar 1.320.000. Maka jika dijumlahkan semuanya dari
saldo kredit sebesar 769.576.000. Dan di bagian debit, hasilnya sama, yaitu 769.576.000. Masuk ke bagian jurnal umum. Di sini pada tanggal 1 Desember dibayar sewa untuk bulan Desember, yaitu sebesar 1.920.000. Maka ini karena dibayar sewa di muka, jadi masuk ke debit karena pembayarannya secara tunai. Yang kedua yaitu 1 Desember diterima hasil tagih 6 juta dari perusahaan mitranya untuk pembangunan usaha, untuk pembayaran utang usaha sebesar 6 juta. Di sini karena pembayaran utang menjadi kas terhadap piutang dagang, masuk ke debit karena secara tunai. Yang kedua, tanggal 2 Desember dibeli barang dagang secara kredit dari perusahaan setia sebesar 20 juta. Di sini karena pembelian secara kredit, maka pembelian terhadap hutang usaha sebesar 20 juta masuk ke bagian debit dan kredit. Lanjut ke tanggal 3 Desember dibayar beban transportasi untuk pembelian tanggal 2 Desember sebesar 600.000 masuk ke beban angkut pembelian terhadap kas karena pembayarannya secara tunai. Yang selanjutnya yaitu pada tanggal 5 Desember dijual barang dagang secara kredit kepada perusahaan antik sebesar 6.800.000 karena ini dijual secara kredit, maka menjadi piutang dagang terhadap penjualan sebesar 6.800.000. Tanggal 7 Desember diterima uang sebesar 13.520.000 dari perusahaan Raksa untuk pembayaran utang usaha sebesar 13.520.000. Karena ini adalah piutang usaha, maka masuk ke dalam kas sehingga menjadi menambahkan kas sebesar 13.520.000. Lanjut ke 10 Desember. Lanjut ke tanggal 10 Desember dibayar barang secara tunai sebesar 14.640.000 secara tunai, jadi dijual secara tunai, maka akan masuk ke dalam kas terhadap penjualan. Yang selanjutnya yaitu 12 Desember dibayar barang dagang yang dibeli pada tanggal 2 Desember menjadi dibayar barang dagang menjadi sebesar 20 juta terhadap hutang usaha terhadap kas. Yang selanjutnya yaitu 13 Desember diterima kembali barang dagangannya yang dijual pada tanggal 5 Desember sebesar 1.200.000. Ini berarti masuk ke rektur jual dan diskon harga
terhadap piutang dagang. Karena ini pengembalian barang, jadi masuk ke piutang dagang, lalu ke tanggal 14 Desember dibayar beban iklan setengah bulan terakhir sebesar 2 juta menjadi beban iklan terhadap kas sebesar 2 juta. Yang selanjutnya tanggal 15 Desember diterima kas dari penjualan pada 5 Desember sebesar diterima kas dari penjualan sebesar Desember mana? Diterima kas penjualan sebesar 5.600.000. 19 Desember dibeli barang dagangan sebesar 6.920.000 secara tunai menjadi pembelian barang terhadap kas menjadi total sebesar 6.920.000. Lanjut ke 19 Desember dibayar 20.760.000 kepada perusahaan Sinta untuk melunasi utang usaha. Menjadi utang usaha terhadap kas. Yang selanjutnya yaitu utang usaha 19. Dijual barang dagang secara kredit kepada perusahaan Jaya sebesar 12.800.000 menjadi dijual barang secara kredit menjadi piutang dagang terhadap penjualan. Yang selanjutnya yaitu tanggal 20 Desember dijual barang secara dibayar beban pengiriman untuk penjualan 20 Desember pada sebesar 480.000 menjadi beban angkutan penjualan terhadap kas. Yang selanjutnya yaitu diterima kas sebesar 24.800.000 dari perusahaan Abadi untuk pembayaran utang usaha. Abadi terhadap 20 Desember menjadi kas karena ini diterima kas menjadi penambahan kas terhadap piutang dagang. Yang selanjutnya yaitu piutang 24 dibeli barang tanggal 21 Desember dibeli barang dagangan secara kredit dari perusahaan Melati sebesar 10 juta. Ini dibeli barang dagang pembelian secara kredit menjadi pembelian terhadap utang usaha sebesar 10 juta. Yang selanjutnya yaitu pada tanggal 24 Desember dikembalikan sebuah barang dagang sebesar 2 juta dari pembelian barang tanggal 21 Desember. Sehingga hutang usaha terhadap rektur beli sebesar 2 juta. Yang selanjutnya yaitu pada tanggal 25 Desember dikembalikan uang tunai atas penjualan tunai sebesar 600.000. Berarti ini masuk ke rektur jual dan diskon harga terhadap kas karena pengembalian. Yang selanjutnya tanggal 27 Desember dibayar gaji bagian penjualan sebesar 2.160.000 dan gaji bagian kantor sebesar 720.000. Menjadi gaji bagian penjualan terhadap kas dan beban gaji bagian kantor terhadap kas sebesar 2.160.000 dan
720.000.